Sidang penghiburan perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Sau, keluarga besar Lasa, rumpun keluarga terkait yang teramat Tuhan Yesus kasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Biasanya kalau shalom pertama itu suara surut. Nanti kalau pas sudobel baru suara not agak naik sedikit. Kira-kira berapa oktave? 5, majalah minat lepas. Bapak Mama, Pak Saudara, orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasih, saya memberi tema pada bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam tenda duka pada sore hari ini, mati dalam pengharapan. Bapak Mama, Pak Saudara, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih, kalau mau didefinisikan seperti apapun juga, maka kematian adalah suatu peristiwa yang membawa tangis dan duka. Karena tentunya bahwa kematian memisahkan kita dari orang yang kita kasih. Di mana-mana di tenda duka pasti orang akan ngomong begitu. Kenapa kau menangis? Mas Kakedu, kami kehilangan orang yang teramat kami kasih. Apalagi Mama Henderina ini orang sudah menikah. Dia pun hidup dekat dengan saudara kakak adik. Berjalan berkunjung pidatang. Hidup membangun relasi dengan sesama. Pasti semua akan duduk dan merenungkan betapa kami mengingat akan dia. Dia sujalan terlalu jauh. Kasih tinggal kotong dengan cerita-cerita hidup dan cerita iman. Bapak Mama, Pak Saudara, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih, tentunya bahwa kematian benar memisahkan kita dari orang yang kita kasih. Dan Rasul Paulus menyadari benar bahwa dalam kondisi tertentu kematian dan duka tidak bisa dihindari, dan menangis adalah respon yang sangat manusiawi. Siapa yang masuk tenda duka kok dia son menangis, itu hati batu Bapak PJ. Hati batu. Pendeta Ju bilang dia mata kering mah. Pasti pas dia berdoa Ju. Henderina sudah. Hati terlalu susah. Bapak Mama, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan tentunya manusiawi. Tetapi tentunya juga bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, bahwa sekalipun kematian dan duka cita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang beriman, tetapi tentunya bahwa kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tentunya pengharapan itu sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika mereka sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Karena berbagai-bagai tekanan di hidup. Karena berbagai-bagai keadaan di hidup. Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dan kemudian mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa sekalipun kematian datang, hidup harus penuh dengan pengharapan. Rasul Paulus benar-benar mengingatkan. Karena tentunya bahwa ketika orang-orang tidak memiliki pengharapan, hidup dalam keputusasaan karena berbagai-bagai pergumulan hidup, bahkan ketika menghadapi duka cita, maka terkadang bahwa orang akan melihat bahwa Tuhan tidak adil dalam menentukan. Tuhan tidak adil dalam memilih. Tuhan tidak adil dalam banyak perkara. Bapak Mama, Pak Saudara, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Tentunya dalam teks asli dari bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus tentunya menggambarkan kematian sebagai suatu kata yang tentunya digunakan dalam kata tertidur. Di sana ada kata pengharapan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika bahwa orang yang sedang meninggal itu diumpamakan seperti orang yang sedang tertidur. Memberikan pengharapan supaya di sana kita melihat benar bahwa mati adalah tubuh jasmani kita, tetapi roh dan jiwa kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Karena itu Rasul Paulus menggambarkan kata mati dengan tertidur.
Bapak Mama Bapak Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus ingin menekankan dalam hal ini bahwa orang percaya hidup dalam pengharapan dan dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pasti tadi ketika ini firman Tuhan datang, semua orang bilang, "Oh, ini hari kotong di tenda duka." Pendeta angkat firman tentang kedatangan Tuhan. Kematian itu peristiwa dan keadaannya sama seperti kedatangan Tuhan. Ketika kita tidak berjaga-jaga, maka Dia akan datang menghampiri kepada siapapun juga tanpa terkecuali, laki-laki atau perempuan, orang tua, orang muda, anak kecil, orang dewasa. Dia akan datang dengan tiba-tiba ketika waktunya sudah tiba, yang ditentukan Tuhan bagi tiap orang. Karena itu Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasihi, perlu kita sadari bahwa mereka yang meninggal tidak pergi dan hilang dengan begitu saja, melainkan mereka akan dibangkitkan kembali seperti kata firman Tuhan. Akan dibangkitkan kembali seperti ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Inilah janji pengharapan yang sejati yang ada pada kehidupan setiap orang beriman. Dan janji pengharapan ini membawa kita bahwa ada kehidupan di seberang kematian. Kematian tidak akan memutuskan kita dari kehidupan sejati yang Allah sediakan. Tetapi kematian menjadi pintu di mana kita dibawa untuk berjumpa dengan kehidupan baru yang Allah sediakan. Karena itu Rasul Paulus berkata, sebagaimana firman Tuhan tadi yang saya sampaikan Bapak Bapak Saudara, bahwa bagi orang yang sementara tertidur, kemudian akan bangun kembali. Bapak Bapak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, tentunya bahwa Rasul Paulus menekankan kematian bagi orang percaya hanya sesuatu yang bersifat sementara saja. Karena itu tidak seharusnya kita berduka tanpa batas. Tetapi mari kita melihat akan kuasa Tuhan di dalam peristiwa duka cita, sambil kita percaya dengan penuh pengharapan bahwa ketika orang yang mati pulang kepada Bapa, di sana ada kehidupan kekal. Di sanalah ada janji pengharapan yang sejati dan ada penghiburan yang abadi bagi tiap orang. Karena itu ingat yang selalu membuat kita untuk tidak dapat menerima kenyataan bahwa kematian memisahkan kita dengan orang yang kita kasih. Mari kita berfokus seperti Rasul Paulus ketika dia berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka di sanalah kita melihat bahwa benar di seberang kematian ada kehidupan kekal. Rasul Paulus menyadari benar Bapak Bapak Saudara orang beriman bahwa hidup ini bukanlah miliknya, melainkan milik Kristus. Oleh karena itu pulang ke rumah Bapa dan berada dalam kekekalan sudah seharusnya menjadi hal yang dirindukan oleh tiap-tiap orang percaya. Hari ini Bapak Bapak Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, kita diperhadapkan dengan peristiwa kematian yang Tuhan izinkan boleh terjadi atas almarhumah saudara kekasih kita Henderina. Maka kita juga harus menyadari dengan iman dan percaya bahwa dia telah mati, tetapi dia telah kembali kepada Bapa yang mengasihi dia. Sesungguhnya bahwa dia telah lepas dari segala beban hidup dan penderitaan hidup. Dia telah lepas dari segala sakit yang diderita. Dia telah mengalami kehidupan baru yang berpengharapan. Inilah janji penghiburan bagi kita. Janji penghiburan bagi keluarga besar Saul. Janji penghiburan bagi keluarga besar Lazar, rumpun keluarga terkait. Tetapi juga janji penghiburan bagi kita sekalian yang ada di tengah-tengah tenda duka sore hari ini. Kita ada untuk kita saling menghibur dan menguatkan. Tetapi di dalamnya juga kita mengalami janji-janji Tuhan bahwa ada pengharapan di balik kematian setiap orang percaya, yaitu hidup yang kekal. Bapak Bapak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, kiranya peristiwa duka sore hari ini membawa kita di dalam iman kita untuk kita menemukan janji Tuhan yang sejati, bahwa kematian membawa kita kepada pengharapan yang sejati, pulang ke rumah Bapa yang kekal,
di mana di sanalah tempat kita mengalami kehidupan kekal abadi. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.